Pemkot Popda Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Yang selanjutnya adalah pengarahan. Yang pertama dari Bapak Kundarto selaku Dewan Pengarah Proklim Kementerian Lingkungan Hidup, dan yang kedua adalah pengarahan dari guru kami diskusi dan sekalian Gus untuk dari lihat tujuan. Yang kedua kelompok wanita tani atau KWT Mawar, sekaligus juga PMAKES, Pusat Pelatihan Pertanian Merisa Swadaya, yang merupakan yaitu binaan dari Balai Besar Pusat Pelatihan Manajemen Pembinaan Kementerian Jawi. Dan dalam hal ini ada dari BRIN yang membina kami juga, yaitu Ibu Emi, ada Ibu. Ketiga adalah Bank Sampah Hijau Selaras Mandiri, yang mana terdiri dari Bapak Pengurus, dan yang terakhir juga ada pengurus Kampung Tangguh dan Jaya. Juga ada Pokdanis kelompok sadar wisata. Personil siapa? Ya 4L, lo lagi. Cuma beda SK beda pemenang. Inilah gambarannya bahwa di RW 06 ini teruskan ini RT, tapi RT membawahi aktivitasnya RW. Ada di luas wilayah, di wilayah RT 14 ini kurang lebih ada luasnya 11.000 meter yang terdiri dari X perumahan dinas Angkasa Pura di Perubahan Udara, yang mana di sini ada 64 rumah yang notabene rumah sudah merupakan HDP di atas HPS. Terus jumlah rumah ada 4, jumlah jiwanya itu ada 326, jumlah kakak 114. Ruang terbuka hijau ada 2.830 meter yang terdiri ada wahana pertanian, wahana taman bermain, wahana perikanan, aula, bank sampah maupun dan sebagainya. Ini wilayah ini, bahwa ini sejak awalnya merupakan tanah yang tidak bermanfaatkan alias tanah kosong. Tahun 2005 sampai 2011 ini merupakan tanah yang kalau hujan ini banjir, paling-paling untuk surutnya 1-2 minggu. Dan anehnya di saat itu 2002 lepas dari Bandar Kemayoran pindah ke Cengkareng, maka pengelolaannya bisa bawah seknek. Jadi kita tidak pernah menikmati namanya kue pembangunan dari DKI Jakarta. Di seknek sendiri tidak ada anggaran untuk membangun, tapi berkat kolaborasi dari semangat warga, alhamdulillah membangun wilayah ini awalnya dengan swadaya murni. Alhamdulillah pelan-pelan pemerintah mulai masuk, yang berkat kegiatan ini. Nah, di wilayah RW 6 ini ada luas wilayahnya 14,8 hektar. Jumlah penduduknya 916, jumlah rumahnya 573, jumlah RT ada 9, seharusnya 14, tapi karena tanah sudah dibebaskan, sekarang didudukin lagi, itu sekarang tinggal RT 1, RT 2, RT 3 dan 10 gabungan, RT 4 12, RT 5 8, RT 6 dan 11, RT 4 dan 12, RT 13 dan RT 14 ini, jadi 9 RT. Keunggulannya di RW 6 ada 3 titik. Yang pertama di sini, yang kedua di RT 12 itu freehold, itu tanah segmen kita pinjam pakai itu seluas 150, merupakan dana hibah bantuan dari PLN 100 juta. Terus ada dari RT 13 itu kita daerah kompleks juga, di mana di sana dibangun oleh dinas sumber daya air itu seluas 1.200, ada 400 titik sumber resapan namanya modular tank yang dibangun oleh Pemda DKI senilai 1,9 miliar. Inilah 2003 kita mendapatkan yaitu Proklim Lestari, yang mana kita membina 25 RW se-Kecamatan Kemayoran dan tiga dusun di luar Jawa, yaitu di luar Jakarta, yaitu di Solo,
kampus karantina gitu. Pura-puranya bilang gitu Pak gitu. Nah, terus ada kita masuk 2021, 22, 23, 2021 mendapatkan apresiasi desa wisata dari Timur Barat itu 300 besar dari 4.240 desa. Yang kedua tahun 22 500 sampai sekarang dari 5.400. Jadi itu cara 20 dan ada beberapa hal yang perlu pertama ini terkait sambil itu ya apa juta ya sekalian apa ya itu ini program kampung iklim adalah merupakan apa yang kendala sebentar ini adalah barangkali juga Bapak adanya krisis iklim dari Cita Tower itu waktu dia bangun tower tapi tidak menggunakan AMDA kita demo akhirnya kompensasinya total hampir 24 miliar. Parkir aja gitu. Terus pemerintah juga bagus, kementerian apalagi LH dengan dibimbing setelah kenal dengan Bu Siti ini, Bapak Kom ini selalu aktif terus di program ini merupakan salah satu program unggulan kami daerah Pak. Karena sudah 2 tahun berturut diharapkan di mana program yang kemarin kami lihat bahwa memang ada perubahan. Perubahan ini tersebut karena sebuah kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Di sini adalah salah satu titik kegiatan hari ini adalah untuk kita bagaimana memanfaatkan lahan yang ada sebagaimana disampaikan tadi. Di mana ini teman-teman di daerah ataupun di kabupaten kita atau di desa kita bisa belajar banyak di sini banyak baik itu mengenai pengelolaan sampah, kemudian bagaimana memanfaatkan lahan itu sendiri, kemudian bagaimana mengelolanya sehingga teman-teman bisa melakukan itu juga sebagaimana yang kita bisa dapat di sini. Dan ini tidak sampai di sini saja. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman tim ini bisa mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dari tim yang akan terus kembali. Inovatif society-nya, inovatif governance-nya, inovatif ekonomi, inovatif heritage-nya, lalu juga iklimnya. Lah iklim ini nyambung langsung ya dengan proklim. Jadi kalau proklim itu hanya lingkungan saja yang diperhatikan, desa inovasi itu semuanya lima gitu ya. Karena yang menciptakan BRIN itu kental dengan nuansa pemerintahannya, intekingnya dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ibu-ibu yang ada di Kampung Iklim Edu Wisata Bhinneka, kebun kosong yang luar biasa, tidak kosong lagi, sekarang sangat rimbun, ibu-ibu luar biasa. Ibu adalah Sri Kandi yang menurut saya tidak mungkin beliau eksis tanpa Sri Kandi. Terima kasih matur nuwun sangat ini kami satu situ dengan Pak Joko ini luar biasa. Keberpihakannya terhadap lingkungan yang luar biasa seperti ini akhirnya mendapatkan apresiasi dari luar kebun kosong, bahkan luar Jakarta. Dan kami tidak hanya dari BRIN, Konawe Utara sudah 2 kali ke sini. Insya Allah ilmunya diboyong. Kata orang Jawa, diboyong itu apa? Dibawa ke Konawe Utara. Jadi kita serap dengan ilmu yang tinggi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Diserap dengan ilmunya orang Jawa itu kan pakai tenaga dalam gitu ya. Mohon maaf ini karena orang Jawa, kita berjawa-jawa sedikit. Sebab kalau saya sudah di Konawe Utara, berkonawe Utara saya. Ini yang membanggakan, kita sudah sama-sama melihat seperti apa perjuangan dari kebun kosong ini untuk menjadi rimbun. Tadi kami datang jam 9, beliau belum mandi. Beliau masih pakai celana kolor gitu ya. Yang dulu kami telat, tapi kali ini tidak ada ampun, kita 1 jam sebelumnya sudah datang. Jam 9 sudah datang, alhamdulillah. Kita bikin grouping di belakang gitu sambil ngerumpi kok kayak gini. Dulu nggak sempat karena telat gitu ya. Salah 3 duluan kalau sudah telat kan gitu ya.
Maka tadi itu saya bayangkan ini kalau di Muara Tinombу lahan segini kecil ya kan, sampai gini saya kecil. Maka kalau cuma 20 kali 20, 30 kali 30 jadi cuma kotak begini, bener nggak Pak Desa? Bener nggak Bu Desa? Bisa kan? Kun fayakun gitu ya. Itu sekitarnya ditanami, jadilah rumah inovasi yang dikelilingi oleh pohon rimbun ya, taman yang bagus, tapi juga pepohonan yang bisa dimakan, yang bisa jadi cuan gitu ya, yang dimana ibu-ibu di Muara Tinombу itu nanti betul-betul bisa berkreativitas. Itu bayangan saya, disulap menjadi cuan nanti gitu ya, dengan modalitas yang tidak harus besar, betul nggak? Duit tidak terlalu menentukan ketika semangat kita, tekad kita luar biasa. Beliau sudah 10 ini, tua loh, kalah ini. Ayo yang di pionir ini umurnya sepertiganya beliau, ya kan? Itu masih sudah tua. Maka semangat tadi itu yang harusnya menginspirasi kita akan bisa bangun seperti ini. Ini sederhana ini Pak Desa, nggak kurang dari berapa duit lah kalau bangun gini, nggak sampai 100 juta lah itu. Kotak gini aja lah, angin-angin dikasih pepohonan selesai. Terus dikasih aksesoris, kalau ini bukan orang Bugis kan, kalau di sana tolakinya muncul, Bugisnya muncul kan gitu. Aksesorisnya warna-warni Pak Joko. Nah ini kan nggak ada ini, sepi ini, karena nggak ada desa inovasinya di sini. Nanti monggo kita kerjasama ya. Saya sudah bilang Mbak Leti, kita kasih warna sedikit ya gitu. Mohon maaf nanti tahun depan kita kesini lagi sudah bau inovasinya ada. Bau desa inovasinya. Supaya nggak kering gersang seperti itu. Nah kita melihat rumah inovasi di Desa Laramu yang sudah dibangun yang dulu itu, Bapak bisa melihat itu luar biasa, tidak ada yang sepi gitu, dengan tanda-tanda bahwa ini suku Tolakinya ada muncul gitu ya, meskipun Pak Udin adalah orang Bugis gitu. Jadi kita tidak tersekat-sekat suku untuk membangun apapun gitu ya. Saya orang Jawa, saya menikmati betul. Jadi pimpinan saya waktu datang itu Pak Kepala BRIN, Deputy Brida itu menyampaikan ke saya, Ibu lahirnya di Laramu ya. Ngigo Bapak ini, saya bilang, saya ini orang Jawa Timur, saya bilang gitu. Karena apa, melihat betapa saya itu sayang banget sama Laramu gitu ya. Tapi bukan Laramunya, saya sayang dengan Konawe Utara ya. Karena tekadnya dari dinas pemerintah desa ini luar biasa. Maka Pak Joko, kami sangat mengapresiasi dari pemerintah desa DPRD Kornut ini luar biasa keberpihakannya. Senang sekali dengan membangun desa dan membangun juga masyarakat dengan memberikan Pak Bupati itu adalah beasiswa ribuan, bukan cuma 10 biji, maka mendapatkan satu penghargaan dari TV One, antara lain 2 kali dapat gitu ya. Itu disandingkan dengan kabupaten kota lain yang tentu ini membanggakan. Jadi Konawe Utara saya lihat memang ingin menyempurnakan gitu ya, inovasi-inovasinya itu sampai ke arah lokal, sampai ke desanya yang jumlahnya berapa Pak? 159 desa. Jadi ada desa Labengki ya Mbak Leti. Labengki itu desa wisata itu sudah. Maka ini yang mungkin perlu disempurnakan, dan pelajaran ini memberikan kita semua kesadaran bahwa kita memulai dengan sederhana. Jadi Pak Desa sudah dapat sekarang, Bu Desa sudah dapat ilmunya kan langsung ya. Jadi sederhana, jangan muluk-muluk harus mewah gitu ya, gedungnya gimana, nggak bisa. Asal nggak hujan kan gitu ya. Ini cuma tadi Pak Udin bilang, kok di sana kan seng, nah ini genteng kan. Mungkin efek sejuk itu di genteng gitu ya. Jadi mungkin bisa juga menjadi genteng. Kalau saya panas banget gitu ya. Itu yang mungkin perlu kita perbaiki. Bapak Ibu, kita masih punya 2 acara lagi ke Tebet dan ke Kalibata untuk melihat lagi seperti apa selain ada yang ada di Kebun Kosong.